mitos yang berkembang di masyarakat, hantu-hantu yang bergentayangan adalah berasal dari mereka yang sudah tiada. Benarkah mitos itu nyata adanya? Bersama saya Deta, kini ada Mas Eko, penulis Bertemu Hantu dari Transmedia. Halo Mas Eko. Halo. Apa kabar? Baik. Mas Eko, sekarang kita mau bicara sedikit tentang buku Bertemu Hantu. Bisa tolong jelasin nggak gimana sih awalnya Mas Eko tertarik dengan hal-hal seperti ini? Jadi memang kalau dari keluarga itu memang sudah ada satu kebiasaan bagaimana hantu bukan lagi sesuatu yang tabu, atau memang bahkan dari kecil memang ayah saya sebagai seorang praktisi metafisika memang sudah membiasakan untuk anak-anaknya berhubungan dengan istilahnya dimensi-dimensi dari dunia hantu. Oke. Nah, Mas Eko sendiri pernah nggak sih mengalami yang namanya bertemu hantu secara langsung, dan gimana sih perasaannya ketika pertama kali melihat hantu itu? Jadi kalau awalnya sih memang ada rasa heran, jadi terkejut karena istilahnya perwujudan yang ditampakkan mereka tidak seperti lazimnya manusia pada umumnya. Nah, itu. Jadi awal-awal waktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar, duduk di bangku sekolah menengah pertama, ketika bertemu dengan yang namanya hantu atau makhluk halus, memang sedikit ada terkejut, ada rasa takut karena memang melihat satu bentuk yang tidak selazimnya manusia gitu. Menarik sih ya. Maksud aku gini, tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melihat hantu secara langsung. Saya sendiri kalau bisa jangan sampai gitu. Nah, untuk Mas Eko sendiri, tadi kan memang dari keluarga Mas Eko disebutkan bahwa sudah dibiasakan agar tidak takut dan sebagainya itu. Nah, Mas Eko sendiri sebenarnya memang punya kemampuan itu, udah sadar dari dulu atau mempelajarinya? Awalnya sih kurang menyadari, cuman dengan beranjaknya waktu, dengan beranjaknya proses semakin remaja, semakin dewasa, akhirnya menjadi satu keinginan yang kuat untuk bagaimana kita bisa berhubungan atau bahkan berinteraksi dengan dunia hantu atau satu dimensi yang memang itu sebenarnya juga merupakan ciptaan Tuhan selain manusia seperti yang kita lihat sehari-hari gitu. Oke. Berbicara mengenai buku ini ya, Bertemu Hantu. Kisah-kisah dalam buku ini merupakan akumulasi pengalaman penulis selama bertahun-tahun dan berinteraksi dengan para hantu. Bertahun-tahun. Ada titik jenuh nggak ketika berbicara bertahun-tahun? Iya, kalau dibilang sih mungkin bukan titik jenuh, tapi lebih pada kadang enggan untuk mengatakan, atau ketika bertemu orang ditanya, Mas, diajak ngobrol soal hantu segala macam, kadang memang ada rasa bosan karena memang ya hampir tiap hari kita melihat, bertemu gitu. Jadi ibarat orang makan misalkan, pasti ada satu titik kebosanan kan. Misalkan tiap hari harus makan menu ini, nah sebenarnya hanya itu saja. Tapi di sisi lain kan itu harus sesuatu yang kita syukuri gitu. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa berbagi pengetahuan kepada masyarakat umum bahwa selama ini apa yang dimitoskan tentang hantu itu banyak yang keliru sebenarnya. Seperti contoh misalkan ada yang memitoskan bahwa, sebelumnya saya minta maaf, bukan bermaksud menyinggung beberapa pihak atau ada pihak-pihak tertentu yang mungkin sedikit berbeda pendapat, tapi berdasarkan dari apa yang saya alami selama ini, hantu bukan berasal dari mereka yang sudah meninggal, karena bahwa mereka yang sudah meninggal tidak ada yang namanya arwah gentayangan, tapi hantu itu adalah bangsa jin yang menyerupakan dirinya pada bentuk-bentuk tertentu. Misalkan jadi ada di masyarakat kita mengenal seperti kuntilanak, sundel bolong, hantu pocong, itu sebenarnya adalah bangsa jin dari golongan tingkat kebudayaan yang masih rendah. Salah satu cirinya
di buku ini juga saya bahas bahwa mereka biasanya punya bentuk fisik yang kurang menarik, kemudian kadang berantakan, kemudian secara intelektual biasanya mereka juga bodoh. Itu jadi kalau saya juga menulis menyatakan di buku ini bahwa kalau Anda misalkan dengan tingkat pendidikan mungkin SLTA, diploma, strata, berarti kan punya satu tingkat intelektual yang cukup baik. Jadi kenapa harus takut dengan mereka yang istilahnya mungkin tidak mengenyam dunia pendidikan gitu. Walaupun memang ada bangsa dari bangsa jin ini yang memang dia punya tingkat kebudayaan yang sudah maju. Itu mereka juga punya satu istilahnya kebudayaan yang cukup beragam dengan penampakan yang lebih istilahnya lebih tertata dengan rapi. Jadi istilahnya ada juga memang hantu atau bangsa jin yang cantik, yang cakep, itu ada juga ini. Tapi mereka adalah dari bangsa jin dengan tingkat kebudayaan yang sudah maju. Berbeda dengan bangsa jin dengan tingkat kebudayaan yang masih rendah, seperti tadi saya katakan ada kuntilanak, hantu pocong, itu sundel bolong itu. Nah, jika dilihat dari blurb di buku ini kan berisi kompilasi pengalaman ya. Nah, di bagian mana yang menurut Mas Eko paling menarik dari buku ini? Kalau menurut pengalamannya saya sih, ya hampir semuanya menarik. Jadi hampir semuanya menarik untuk disimak. Hampir semuanya kalau bisa jangan terlewatkan, karena sebenarnya buku ini selain bercerita tentang pengalaman saya bertemu hantu, tapi saya berharap juga ada satu pembelajaran yang bisa diambil. Oke, contohnya? Gitu. Contohnya misalkan seperti tadi bahwa hantu bukan berarti dari arwah yang orang yang sudah meninggal. Kemudian hantu dengan tingkat intelektual yang biasanya hantu-hantu yang jelek dengan tingkat intelektual yang bodoh itu tidak perlu ditakuti. Kemudian ada fakta berikutnya bahwa kalau selama ini ada mitos di masyarakat bahwa semua hantu bisa lihat manusia, itu juga sebuah fakta yang tidak seluruhnya benar, karena tidak semua hantu bisa lihat manusia. Oh gitu, jadi mereka belum tentu bisa melihat kita. Iya, karena ada, betul. Jadi memang ada satu batasan dimensi antara dimensi manusia dengan dimensi hantu. Jadi sering saya katakan di beberapa forum, entah talk show atau workshop, bahwa bisa jadi di sini ada manusia belum pernah ketemu hantu, di sini ada hantu belum pernah ketemu manusia. Di saat dimensi penghalang ini terbuka, dua-duanya lari. Bisa jadi yang satu teriak setan, yang satu teriak manusia. Nah, ini lucu sekali kalau itu. Nah, itu dia lah. Makanya saya katakan berharap ada satu pembelajaran pengetahuan di buku ini. Nah, di sini juga disebutkan cara konyol bertemu hantu. Itu ada 4. Itu hasil iseng-iseng atau memang sudah ada dari dulu? Ya, jadi sebenarnya memang itu bukan saya yang menemukan, tapi lebih pada apa yang selama ini sudah berkembang di masyarakat, dan itu saya dapat dari beberapa praktisi yang lebih senior jauh sebelum saya menuliskan buku ini. Tapi itu awalnya adalah yang sudah pernah saya coba, saya praktekkan, kemudian ada keberhasilan, itu saya berbagi dengan teman, dengan kenalan, mereka mencoba dan berhasil. Ya akhirnya sekarang coba saya kupas untuk masyarakat luas. Berarti secara tidak sengaja maupun sengaja Mas Eko sudah pernah bertemu. Iya. Iya kan? Nah, mungkin teman-teman sendiri juga penasaran gitu ya. Bisa nggak nanti Mas Eko tunjukkan dalam bentuk entah gambaran atau apa wujud yang ada di salah satu tempat di sini? Bisa juga, mungkin, atau karena begini, kalau kita mau bicara, mungkin bagi mereka yang saat menonton tayangan ini dan mereka punya satu kemampuan yang sudah mumpuni dalam berinteraksi dengan dunia hantu, pasti mereka juga bisa melihat bahwa di belakang kita tidak hanya 1, 2 atau bahkan 10 teman-teman hantu ada di belakang. Salam ya. Salam. Itu tapi kan sesuatu yang tidak bisa kita bantah, ada keberadaan mereka belum tentu bisa ditangkap oleh kamera. Tapi kalau misalkan kita mau memvisualisasikan dalam bentuk gambar, itu sangat memungkinkan. Nah, Mas Eko, tadi kan kita udah berbincang-bincang nih sedikit mengenai hantu. Sekarang kita tinggal tunggu eksekusinya ya. Ya. Oke. Nah, pemirsa, jika Anda penasaran dengan isi buku ini, silahkan Anda cek di toko-toko buku terdekat dan jangan lupa beli buku.
Mari Mas, kita menuju lokasi. Baik, iya.